Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Angguni Febriani, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari kelompok 1 angkatan 31 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan mereview materi pada agenda ketiga, yaitu manajemen aparatur sipil negara. Seperti telah kita ketahui bahwa pegawai ASN meliputi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya adalah peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun hak dan kewajiban dari ASN. PNS berhak untuk memperoleh 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, dan kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak untuk memperoleh pertama gaji dan tunjangan, kedua cuti, ketiga perlindungan, dan yang terakhir pengembangan kompetensi. Sebagai ASN, ada pun tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban sebagai pegawai ASN, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN ialah sebagai pedoman paduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Tahukah Anda apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Berikut adalah penjelasannya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip sistem merit. Yang pertama, melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil. Yang kedua, memperlakukan pegawai aparatur sipil negara secara adil dan setara. Yang ketiga, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi
Keempat, menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. Kelima, mengelola pegawai aparatur sipil negara secara efektif dan efisien. Yang keenam, mempertahankan atau memisahkan pegawai aparatur sipil negara berdasar kinerja yang dihasilkan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai aparatur sipil negara. Yang kedelapan, melindungi pegawai aparatur sipil negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan kepada pegawai aparatur sipil negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.